Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah, kita masih di Islam itu indah. Dan kita masih belajar mengenai uang aja musnah, apalagi kita. Udah banyak yang kita pelajari pagi hari ini, tapi kita tambah lagi semuanya jamaah. Tapi harus dipraktekkan tuh. Yang baju tadi mau dibagi-bagi. Yang kasih yang jauh dulu, yang dekat-dekat lah. Nah, tapi aku pernah nonton loh, pernah dibagi-bagi loh. Pernah nonton live Instagramnya dibagi-bagi. Dibagi-bagi? Pernah. Pernah nonton loh virus bagi-bagi, nggak tahu ya. Jadi buat yang di rumah nih hati-hati ya, jangan sampai lemarinya sesak dengan baju jadi serak juga hatinya. Jadi bagusnya longgar supaya hatinya juga mudah ya. Sayang langsung bagi-bagi sekarang, jangan ditunda-tunda ya. Giveaway. Ke keluarga terdekat, baik. Jangan, aku punya tayangan nih. Parodi lucu seseorang yang tidak punya uang. Nah, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Macam-macam ya, tingkah orang kalau nggak punya uang tuh ada aja, ada yang lucu, ada yang marah-marah gitu kan. Apa bener nggak sih ini seseorang nih, aku mau nanya nih sama Abi nih. Seseorang akan musnah kehidupannya jika seseorang terus menahan hartanya, Abi. Dan baru terlepas dari kemusnahan, bahkan harta itu baru jadi miliknya jika memang menginfakkannya. Tapi kalau menginfakkan kan berarti kita malah harusnya ngeluarin uang ya. Aku jadi bingung konsepnya gimana, Abi. Mohon penjelasannya Abi Maki, silakan. Izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di Trans TV ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah, kalaulah terkesan yang sangat indah ucapan Ustadz Maulana dulu mengatakan ada yang harus masuk dan berarti ada yang harus dikeluarkan. Iya. Kalau masuk terus, apa yang terjadi? Itu pun makanan, demikian. Iya. Maka indahnya masuk sesuai apa yang dikeluarkan. Tapi dalam kalimat ini indah sekali baiknya Allah. Allah mengatakan masuknya berapa? Anda cuma 2,5% aja. Enggak juga minta setengahnya. Itu adalah baiknya Allah. Silakan, karena kita memang memiliki keinginan hawa nafsu yang ada. Namun ingat, ketika kita selalu menyimpan tanpa mengeluarkannya, pastikan akan membusuk di dalam, hancur di dalam, menjadi racun di dalam kehidupan dirinya. Uang yang ada di rekening, uang yang ada di rumah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, disimpan, maka hati-hati tunggu busuknya, tunggu hancurnya, dan tunggu binasanya. Maka perkataan yang indah, puaslah dengan apa yang telah Anda infakkan, jangan puas dengan apa yang ada dalam genggaman Anda. Sedikit-sedikit cek berapa saldo, cek berapa saldo. Lalu ketika banyak ya, ketika Anda bangga terhadap saldo yang dimiliki dan begitu sedih saat berkurang, Anda ini hati-hati menjadi budaknya dunia. Allah. Iya. Karena apa? Karena kalau kita cek sekarang saldo akhirat kita berapa? Minggu ini saya sudah infak berapa? Jumat ini saya sudah infak berapa? Subhanallah. Maka sekali lagi jangan puas dengan apa yang ada dalam genggaman kita. Puaslah dengan apa yang telah infakkan di luar sana. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apapun yang ada di tangan Anda musnah, sirna, tapi apapun yang telah Anda infakkan, dia adalah abadi dan akan menunggu di sana. Ingat, harta ini bisa jadi tidak abadi ketika digunakan untuk sesuatu yang tidak abadi. Tapi harta ini akan abadi ketika digunakan untuk abadi. Contoh, ada uang, subhanallah, setelah itu kita gunakan untuk urusan dunia kita. Karena dunia ini tidak abadi, maka uang itu akan sirna, tidak abadi. Tapi begitu dikirim ke akhirat, akhirat itu abadi, surga itu abadi, maka duit itu pun, harta pun akan ikut abadi. Dan harta itu akan menunggu kelak di akhirat. Bisa dibayangkan, ketika kita mendarat di satu tempat, misalnya turun di Jeddah, atau misalnya turun di Turki, turun di mana, begitu sampai ke bandara, nggak ada yang jemput. Kita pelangap-pelangap sendiri, ini di mana ya, saya harus kemana ya, ini baru di dunia. Bingung, ya? Bagaimana ketika kita mendarat di akhirat, itu bukan dunia. Kita akan semakin bingung. Tiba-tiba ada yang jemput. Assalamualaikum, saya menjemput Anda untuk mengantarkan ke tempat yang indah. Siapa Anda? Guide saya? Ya, aku adalah infakmu, hartamu yang kau kirim duluan. Hari ini akan mulai menjemputmu seperti engkau dulu telah mengirimku duluan. Subhanallah. Tapi ketika kita mengeluarkan infak sebenarnya bukan hilang.
ketika sedekah bukan hilang dengan mengatakan jemput aku di sana. Sekarang tinggal cek berapa yang akan menjemput kita kelak di akhirat atau bahkan tidak ada yang menjemput kita. Sekarang tergantung kita. Apakah kita akan kekeh memegang harta atau kita akan menginfakannya biar mereka duluan menjemput kita. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, Allah Masya ibarik Allah, fiik. jazakallah khair. Abi, terima kasih. Tuh berarti jamaah yuk mulai sekarang kita infak sebanyak-banyaknya biar nanti kita nggak bingung ketika di akhirat ada yang jemput ya Bi ya. Jadi Insya Allah. ada aturan, ada sumbangan per hari sebelum subuh, Masya ada per Allah. Jumat ketika mau Jumatan, ada Jumat berkah ya. Kemudian ada per bulan, ada per tahun, aduh yuk. Tuh. Tapi itulah gunanya kita belajar pagi hari ini jamaah biar kita lebih ngerti gitu ya. Tapi ada lagi deh, aku mau nanya deh sama Ustadz Maulana nih. Seseorang yang mengejar uang bahkan mencintai uang atau harta itu secara berlebihan, katanya aku pernah dengar nih akan disiksa dalam 3 keadaan nih jamaah yang ada di rumah nih. Hingga akhirnya orang tersebut mengalami kemusnahan. Ini Iya. keadaannya seperti apa Ustadz Maulana? Iya, baik. Saya langsung aja Ya. karena durasi juga mohon maaf. Saya senang hari ini. Kenapa? Karena kita banyak menyindir orang yang menumpuk-numpuk harta. Waduh, aku kena banget Apalagi tuh. masa pandemi ini, ya Iya. Allah. Saya rasa enggak ada yang menumpuk, udah habis semua Iya. tabungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara. Ya, penjara bagi orang mukmin dan maaf ya. Ya, surga atau istana atau kebaikan surga buat mereka. Maaf, saya minta properti dulu, minta Oh ya, tolong. Ah, ya Ustaz, Allah, maaf ya, Abi. kemarin propertinya di program Oh. siang-siang ya luar biasa. Propertinya mobil loh. Oh ya, Iya, kok kita kardus? kalau kita kardus Oh, aja. nggak apa-apa ya. Mohon izin kepada semuanya, saya umpamakan ini adalah ada 3 siksaan sebenarnya ketika di dunia dalam bentuk yang pertama. Dalam bentuk usaha keras untuk mendapatkan itulah tadi dari Ustadz awal. kita jadi ikut nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa kita duduk aja ya. Rame-rame, Iya, rame-rame. iya. Ih, makasih Abi, Masya Allah, tabarakallah. Nah buat kita ini kadang-kala kita disiksa dengan apa? Keletihan, kecapean, kepayahan. Sampai tadi ada yang meninggalkan istri, meninggalkan anak, sebutkan dengan. Sampai sebenarnya dia berusaha untuk menggapai dunia ini. Sehingga ya Allah, saya minta, Sony simpan aja mic-nya. Ya. Coba kalau dulu digambarkan itu di pesantren ya. Maaf saya pinjam kata-kata ini, ada makhluk Allah yang namanya yang loncat-loncat itu enggak usah sebut namanya ya. Itu diumpamakan mengambil ikan di sungai kemudian dia simpan di sininya. Kemudian diambil lagi satu, simpan lagi di sininya. Karena dia butuh lagi satu, dia mau ambil lagi. Kira-kira ikannya hilang gak? Lepas. Sama dengan ini. Anda akan lelah seleti-letinya. Coba dibawa ini dulu. Disimpan di sini. Iya. Ambil lagi satu. Iya. Mau ambil lagi? Jatuh. Jadi arusnya ambillah yang engkau butuhkan. Keletihan, kelelahan buat orang yang menyiksa dirinya. Makanya kata Abi Maki tadi, hambanya harta, diperbudak harta. Kita ini berusahalah untuk menjadi hambanya Allah. Dan yang paling bahaya nih, bahaya yang kedua, jikalau orang terlalu mencintai dunia, akan tersiksa. Yang pertama tadi tersiksa untuk mencarinya, tersiksa. Ada lagi nih, nauzubillah, jadi rebutan, persaingan, nauzubillah summa nauzubillah, sampai menghalalkan berbagai cara untuk menipu orang supaya dia mengambil harta orang. Bagaimana caranya? Kenapa? Kalau mau bagus, mau ringan, dibawa. Kasih Abi Maki satu, ya kasih Ustaz Santu satu, ya Oke. Sony ambil satu. Paling kecil. Enak, jadi tinggal dipeluk, jadi aman, tidak ribet. Nitip kan? Kalau ibaratnya tadi kan lebih baik kalau supaya tidak setengah mati ke bandara untuk ke Makassar, lebih baik apa? Bagasi aja barangnya. Atau sekalian kirim aja barangnya. Itu lebih bagus daripada kita repot-repot menyiksa kiri kanan dibawa ya kan. Ngeribetin diri sendiri Ribetin juga diri sendiri. ya. Ya, ini yang bahaya nih. Ketika orang terlalu cinta mengejar dunia, mencari harta yang menyebabkan dia maaf, bisa jadi dibenci orang, iri hati orang lihatnya. Makanya kalau ada nikmat, ayo ada cara syukuran. Ya. Syukur itu bagus loh. Undang tetangga, undang sahabat, undang kerabat. Jadi ada iri hatinya hilang. Yang ketiga, nauzubillah, nanti akan dipertanggungjawabkan di alam barzah, di alam setelah nanti. Dari mana dia ambil dan dikemanakan itu harta.
Harta itu PR loh. Oh makanya makanya konsep berbagi itu ya Ustadz ya. Dengan Konsep sedekah, berbagi, terus sebenarnya infak nitip, itu ya Ustadz ya. sebenarnya dikasih. Jadi kalau ada rezeki, Abi Maki punya pesantren, nitip di Abi Maki. Masya Allah. Iya. Jadi kita ringan tapi maksudnya alasan dari Allahnya itu banyak gitu. Jadi kita nggak repot sendiri gitu Nggak ya. repot Ustadz ya? sendiri. Baik Masya Allah. Jadi kalau orang bisa berbagi tuh enak banget, ya Allah, ringan suasana ini. Udah kita bahagia, orang lain juga bahagia jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya, untuk berbagi pada pagi hari ini. Nih aku mau tanya nanti abis ini sama Ustadz Syam. Nih kita balikin dulu sebentar. Bismillah. Bentar. Ustadz Syam aku mau tanya Ustadz. Apalagi. Kenapa? Bagaimana ini Ustadz cara agar kita dapat hidup tenang Ustadz. Walaupun kita tuh tidak kaya gitu, tidak memiliki cukup uang. Ada nggak sih cara nih harta dan rezeki yang kita miliki tidak cepat musnah gitu Ustadz Syam. Tapi kan orang juga pengen kaya juga gitu. Jadi gimana Baik, Ustadz? bismillahirrahmanirrahim. Tadi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Maki, Mas Soni. Jadi kisah yang dibawakan tadi guru kami Ustadz Maulana itu sama seperti ilustrasi orang-orang Afrika Ustadz. Orang-orang Afrika kalau mau nangkap kirdun itu ditaruh kacang di dalam lubang yang sempit. Jadi mereka pas ngambil kacangnya itu nggak mau kalau ngambil sedikit. Jadi semakin banyak diambilnya jadi semakin nggak bisa keluar tangannya. Begitulah orang-orang Afrika menangkap monyet tadi itu, menangkap kirdun itu. Sehingga semakin banyak kita genggam semakin nggak bisa kita keluar daripada dunia itu. Maka kejebak orang dengan harta-harta yang dikumpulkannya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alat-alat malahi ini. Tapi kita nggak boleh menutup mata bahwasanya tidak sedikit di antara kita hartanya itu bermanfaat. Hartanya bermanfaat. Kalau dikatakan alhaakumut takatsur, orang-orang yang menimbun harta mereka adalah orang-orang yang terlalaikan hatta zurtumul maqabir. Tapi banyak juga kok yang menumpulkan harta tersebut tapi ternyata harta itu manfaat untuk kemaslahatan umat. Nah ini orang-orang yang di luar daripada konteks ayat tadi. Sama dengan orang-orang yang mengejar jabatan, mengejar pangkat. Apakah itu sudah pasti jelek? Tidak, belum tentu jelek. Karena ada juga orang-orang pejabat yang ketika meninggal dunia kita menangis merindukannya, Islam kehilangannya, dunia kehilangannya, kebahagiaan kehilangannya. Artinya tidak semua yang dikatakan menimbun harta, mengumpulkan harta, lalu mereka adalah menjadi orang-orang yang celaka. Ada juga yang mengumpulkan harta, lalu ternyata harta ini bisa bermanfaat. Yang salah adalah ketika caranya yang zalim, lalu mengumpulkannya sehingga orang lain tidak mendapatkannya. Nah ini yang kita ma'adzallah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan jikalau kita menginginkan kebahagiaan akhirat saja itu tidak dibenarkan. Ada doa dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan aku kebaikan dunia. Berarti kita bukan berarti nggak boleh kaya di dunia, Sony. Kan katanya tadi kan mau juga kaya di dunia gitu ya. Maka minta sama Allah atina fid dunya hasanah. Berikan kepadaku kebaikan dunia. Tapi jangan lupa kalau cuma minta dunia doang, Allah katakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Enggak dapat apa-apa di akhirat. Makanya kalau minta dunia jangan lupa akhiratnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan juga ya Allah, kebaikan dunia ini tidak cukup bagiku. Aku juga butuh kebaikan akhirat dan jauhkan aku daripada api neraka. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya semakin banyak harta, semakin lama kita dihisapnya. Kecuali harta tersebut bermanfaat untuk orang lain. Mau bahagia dunia dengan hartanya, jadikan hartanya ini yang namanya bermanfaat untuk diri dan orang lain. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Ini ada pemulung menemukan uang 15 juta tapi tidak dibawa kabur jamaah. Kita lihat tayangannya, silakan.
Masya Allah, hebat sekali ya. Kalau aku yang nemuin, aku pikir-pikir dulu deh. Balikin apa enggaknya, ya Allah. Kalau Sony nggak dibawa kabur, Tapi dibawa pulang. dibawa pulang. Bener-bener. Kok tahu sih? Ya Allah. Aku mau nanya sama Abi Maki. Abi bener gak sih Abi, Rasulullah pernah mengatakan bahwa kita ini cukup udah beribadah aja sama Allah. Nanti kita akan dikasih kekayaan gitu Bi. Tapi kan kalau realistisnya ya Bi ya, dalam kehidupan sekarang semua kan butuh uang Bi. Apa mungkin kita cukup dengan di rumah ibadah tapi uang akan datang sendiri. Nah itu konsepnya seperti apa? Aku mohon penjelasannya Ustaz Abi Maki. Silakan. Izin, Ustaz. Subhanallah. Memang kata-kata ini simpel ya. Cukup banyak yang mengartikan daripada ayat ataupun hadis ini. Satu saja yang paling simpel mengatakan ihfazillah yahfazuk. Anda menjaga Allah dalam perilakumu, dalam hatimu, dalam perasaanmu, maka Allah akan menjagamu dunia akhirat. Termasuk hartanya akan dijaga. Bagaimana Allah memberikan rezekinya, bagaimana Allah mengalirkannya. Namun kita ini hidup di dunia perlu bekal. Dan kita pun hidup di akhirat nanti perlu bekal. Sangat disayangkan hidup di dunia ini dan hidup di akhirat nanti. Punten, banyak orang terlalu fokus kepada dunia sehingga dilupakan di akhirat. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak benar kalau seandainya yang penting ibadah tanpa mencari nafkah. Itu mustahil. Ada orang mengatakan itu namanya zuhud. Bukan. Zuhud itu bukan urusan dari apa yang zahir. Para ulama mengatakan Anda tidak berhak menyatakan kepada seseorang dia zuhud atau tidak. Karena yang tahu zuhud atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, iya, zuhud ini bukan dilihat dari penampilan. Bisa jadi orang berpakaiannya sangat amat sederhana. Sarungnya, pakaiannya, pecinya, tasnya, jalan. Dengan mengatakan itu orang zuhud ya sederhana sekali. Bisa jadi dia zuhud karena dia mengatakan saya berpakaian ini biar dikatakan zuhud. Justru tidak zuhud. Ada orang, Masya Allah, semuanya branded. Jam tangannya, pakaiannya, semuanya. Tapi dia biasa saja, bisa jadi dia zuhud. Maka para ulama mengatakan zuhud itu berasal dari hatinya. Ingat ada satu kisah sangat menarik, senang sekali untuk menyampaikannya. Ada yang jualan balon gas yang terbang itu. Karena nggak laku akhirnya untuk menjadikan promosinya lepaskan balon yang putih terbang. Anak-anak pada lihat. Lepaskan yang merah terbang. Lepaskan yang hijau terbang. Tinggal yang satu yang hitam. Tiba-tiba anak yang datang. Tiba-tiba mengatakan dikiranya mau beli. Tiba-tiba bilang, Bang kalau yang hitam itu diputus terbang apa enggak? Akhirnya punten si abang ini memutuskan balon truk terbang. Tapi memberikan nasihat yang indah. Nah yang membuat balon terbang bukan warna tapi isinya. Itu dia. Yang membuat balon terbang itu bukan warna tapi isinya. Yang membuat orang zuhud atau tidak zuhud bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan kendaraannya, tapi yang membuat dia zuhud atau tidak zuhud adalah hatinya. Maka punten, seorang mukmin wajib untuk menjadi nafkah dan mencari nafkah. Untuk apa? Dirinya dan keluarganya. Sampai mengatakan qu anfusakum ahlikum naro, itu bagaimana? Karena apa? Karena menjaga bagaimana caranya agar semua yang masuk halal. Pada istri halal, anak halal. Bila perlu, berikan kepada masyarakat untuk yang halal. Siapa yang bisa melaksanakan infak sebanyak-banyaknya, dia ini adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Maka dengan mengatakan dunia perlu bekal, cari. Akhirat perlu bekal, cari. Maka dengan mengatakan kata-kata yang sangat indah dalam Al-Quran, wala tansaban asibaka, apa coba? Jangan engkau lupa terhadap nasibmu di dunia. Karena apa? Anda jangan terlalu fokus ke akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita kembali, fokus dunia lupa dengan akhirat. Jadi intinya zuhud ada di hati bukan di penampilan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ibarik Allah. fiik. Terima kasih Ustaz Abi Maki. Kena. Sami-sami. Kena juga untuk jamaah yang ada di rumah. Masya Allah pembahasan pagi hari ini. Bagus banget ya jamaah. Kita lanjutkan lagi nanti. Dan juga nanti di segmen berikutnya kita akan menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.